Kita tahu kalau dalam 2 tahun ini kebutuhan tablet itu sangat meningkat. Pasti banyak banget yang cari dan butuh tablet terjangkau. Tablet itu kayak satu gadget yang mendadak dibutuhkan. Saya tuh sebetulnya agak heran, yang menyediakan tablet terjangkau itu masih sangat sedikit. Terus yang selama ini ada tuh ya standar aja. Belum ada yang bener-bener bikin puas. Kayak ada yang kurang gitu di 2 jutaan. Saya tuh dari dulu berharap brand-brand yang biasa bisa kasih HP murah dengan performa tinggi, bisa ngasih tablet entry level dengan performa di atas standar yang ada. Dan akhirnya, Realme membawa juga Realme Pad Mini ke pasar Indonesia nih. Apakah ini adalah tablet 2 jutaan yang selama ini saya harapkan? Realme Pad Mini ini ternyata memakai bodi dengan material aluminium alloy. Dan dari awal saya pegang, memang terasa premium, apalagi buat tablet 2 jutaan. Feels-nya kokoh dan solid, dan terasa kayak pegang tablet kelas premium. Mungkin berkat bentuk bodinya yang tegas. Desain frame kamera tablet ini dibikin agak berbeda dengan kebanyakan tablet lain ya. Jadi agak sedikit unik. Tapi cakep sih. Ukuran layar tablet ini 8,7 inci dengan bezel bagian atas dan dagu yang standar. Tapi bezel kiri dan kanannya termasuk tipis untuk ukuran tablet. Saya suka banget dengan ukurannya. Agak sedikit lebih besar dibanding tablet 8 inci biasa. Jadi dia tuh bikin terasa lebih puas. Tapi bodinya masih cukup compact. Dia itu agak sedikit memanjang ke atas, tapi nggak terlalu lebar. Jadi masih enak banget dipegang dengan satu tangan seperti ini. Terus cukup ringan pula. Dan yang pasti enak banget buat dimasukin ke tas kecil, portable, dan enak banget buat dibawa-bawa. Dan sebetulnya masuk kantong celana pun masih muat. Resolusi layarnya standar ya, di HD+. Sebetulnya resolusi segini kalau di HP masih kelihatan cukup tajam. Tapi kalau di layar 8 inci ini agak sedikit terlihat pixelated. Tapi masih bisa saya maklumi lah mengingat harganya. Paling panel IPS-nya aja, yang menurut saya ya biasa aja. Grade panel IPS-nya mirip-mirip kayak HP 1,5 jutaan. Terus warnanya kayak sedikit kurang keluar gitu. Walau sebetulnya pas saya pakai nonton, lama-lama ya lumayan oke juga. Untungnya tablet ini ada fitur eye comfort sama reading mode untuk kenyamanan kita kalau lagi baca-baca pakai tablet ini dalam jangka waktu yang agak lama. Realme Pad Mini punya stereo speaker yang letaknya di kiri dan kanan kalau lagi di posisi landscape. Kualitasnya buat harga 2 jutaan sih udah bagus dan memuaskan saya. Bikin pengalaman multimedia seperti nonton jadi lebih puas. Yang menurut saya sangat spesial dari tablet ini adalah performanya. Realme Pad Mini memakai chipset Uni SoC T616 yang kurang lebih mirip Helio G70. Untuk tablet 2 jutaan, dikasih chipset kayak gini sih udah termasuk beruntung. Bisa jadi ini tablet 2 jutaan yang paling powerful saat ini. Untuk kegiatan dasar seperti nonton, sosial media, itu udah enak ya. Buat ketik-ketik untuk urusan kerja atau sekolah pun udah enak. Performa multitasking di varian RAM 4GB yang saya pegang ini juga masih lumayan banget. Terus saya coba iseng ngedit video pakai aplikasi VN Video Editor. Saya coba edit footage Full HD 60fps dari kamera mirrorless saya. Previewnya itu lancar banget, dan ini settingan preview performance-nya nggak saya kompres. Pas saya tambah-tambahin efek transisi pun masih terasa lancar. Terus saya iseng juga edit footage 4K 30fps. Ternyata masih lumayan lancar. Walau agak sedikit tersendat, tapi nggak sampai terlalu mengganggu. Untuk performa gaming juga udah di atas ekspektasi saya buat tablet harga segini. Saya main Apex Legends di grafis Ultra HD pun bisa dapat 40fps, dan terasa masih cukup stabil. Kalau mau lebih stabil bisa turunin ke grafis normal. Main Mobile Legends juga udah termasuk enak banget. Bisa di grafis high dan bisa dapat 60fps. Mungkin Realme Pad Mini ini adalah tablet 2 jutaan paling kenceng buat main game. Terus ukuran layarnya menurut saya juga masih ideal buat dipakai gaming. Masih nggak terasa kegedean. Realme UI-nya memakai versi yang R. Jadi ini pure Android yang sedikit dipoles mirip dengan Realme UI. Ada beberapa fitur yang dipangkas agar performanya tetap enteng. Tapi fitur penting seperti split screen yang berguna banget buat tablet tetap ada. Dan yang menurut saya penting, tablet ini ada fitur multi-user. Jadi cocok nih bagi kalian yang mau sharing tablet ini ke beberapa orang di rumah. Seperti misalnya ke anak kalian. Ditambah lagi ada fitur Kit Space yang bisa bantu mengontrol pemakaian oleh anak-anak. Untuk sektor kamera, di bagian belakang beresolusi 8MP plus kamera selfie 5MP. Kualitasnya standar aja lah ya. Kamera di tablet itu yang penting cukup untuk foto dokumen dan untuk video call. Sebagai informasi, kalau lagi zoom call, kita nggak bisa ganti backgroundnya ya. Untuk kapasitas baterai, tablet ini termasuk besar ya, yaitu 6400 mAh. Kalau dipakai standar, bisa lah bertahan sekitar 2 hari. Terus yang nggak kalah penting, sudah mendukung 18 watt quick charge yang sudah dikasih di dalam box penjualannya. Sebagai informasi, tablet ini ada varian 4G dan ada yang Wi-Fi only.
Tapi yang pasti dia ada slot micro SD. Overall, sudah bisa ditebak, saya senang dengan kehadiran Realme Pad Mini ini. Benar-benar bisa jadi pelengkap smartphone. Pertama, harganya murah, dan dengan fitur yang ditawarkan, saya rela keluarin budget 2 jutaan buat beli tablet ini. Selama kurang lebih seminggu ini saya gunakan, beberapa aktivitas yang biasa saya lakukan lewat HP, bisa saya lakukan dengan nyaman di tablet ini. Padahal HP saya HP flagship loh. Layarnya mungkin standar ya, nggak memanjakan mata, tapi itu udah cukup. Untungnya desain dan performanya sudah memuaskan saya. Sekarang pertanyaannya, kan orang-orang udah pada beraktivitas offline. Apakah masih relevan untuk beli tablet? Terutama Realme Pad Mini ini. Nah, saya merasa pandemi kemarin seperti membuka satu kebiasaan baru dalam memanfaatkan teknologi untuk efisiensi kerja. Dari yang dulunya kita pikir cuma bisa offline, ternyata bisa lebih efektif dilakukan secara online. Seperti meeting misalnya. Beberapa sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka pun masih memanfaatkan sistem online. Seperti membagikan jadwal, bahan pelajaran, tugas-tugas sekolah, dan lain-lain. Terus, masyarakat sekarang sudah banyak yang berlangganan layanan streaming film yang konten-kontennya semakin menarik untuk dinikmati. Kayaknya masih banyak lagi contoh lainnya dan akan semakin berkembang ke depannya. Jadi, untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas, saya rasa tablet ini sudah cukup bisa diandalkan dan cocok banget buat yang memang lagi cari tablet terjangkau. Stop the clocks, the bees are